Eh, saya share PowerPoint dulu sebentar. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia lewat pencatatan yang ada di Kejadian 11 tentang silsilah Nuh ya, dari Nuh sampai Abraham. Nah, kita akan lihat latar belakangnya dulu. Setelah Adam berdosa terhadap Allah, Adam, perempuan sama ular, masing-masing tuh Allah kasih kasih khotbah kepada ular. Di saat itu dikasih khotbah ini, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji yang kita kenal sebagai janji keturunan perempuan. Janji pertama di Alkitab. Di dunia Kristen dikenal sebagai proto-injil. Karena siapa sih keturunan perempuan yang akan datang untuk meremukkan kepala ular? Itu adalah nubuat tentang Yesus. Jadi ini janji Mesias pertama. Yesus yang akan datang untuk meremukkan kepala ular. Menghancurkan kepala ular itu gambaran dari Tuhan Yesus menghancurkan kepala iblis. Nah, jadi sejak perjanjian ini diberikan, Adam yang percaya kepada janji ini mewariskan perjanjiannya. Mewariskannya kepada keturunan-keturunannya. Kalau kita lihat di Kejadian 5 kan anak-anak Adam itu ada Set, terus Set memperanakan Enos, terus turun. Jadi pewarisan iman terjadi. Janji tentang kedatangan Mesias ini terus diwariskan sampai kepada Nuh. Nah, kita tahu ketika zaman Nuh tiba, dunia itu dipenuhi dengan dosa. Memenuhi seperti sebelum air bah memenuhi bumi, dosa dan kejahatan itu sudah memenuhi bumi duluan. Kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, di saat itu Allah kasih perjanjian dengan Nuh. Perjanjian ini khusus untuk Nuh dan keluarganya. Isinya ini, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini perjanjian. Ini perjanjian yang pertama kali Allah berikan kepada Nuh. Aku akan memelihara keluargamu. Kenapa? Karena janji yang proto-injil tadi kan diwariskan sampai ke Nuh. Kalau semua manusia dihancurkan, nggak ada yang meneruskan perjanjian ini kan. Nah, jadi untuk menjaga perjanjian ini, keluarga Nuh dibiarkan selamat. Lewat keluarga Nuh, garis perjanjian akan terus dilanjutkan. Garis keturunan iman dilanjutkan. Nah, kemudian setelah air bah, Nuh keluar kan dari bahtera. Setelah Nuh keluar dari bahtera, Tuhan kasih lagi perjanjian yang berikutnya. Nah, perjanjian ini bukan cuma perjanjian dengan Nuh dan keluarganya, seperti yang pertama. Tetapi justru perjanjian ini terhadap segala sesuatu, semuanya. Termasuk dengan keturunan-keturunannya, termasuk dengan semua makhluk yang hidup. Isi perjanjiannya panjang ini, Kejadian 9 ayat 9 sampai 17. Inti perjanjian ini adalah yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian pelangi. Kalau di ayat 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, termasuk burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Isi perjanjiannya ini, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12, Allah kasih tanda, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, perjanjian pelangi, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Tuhan bilang, kalau aku lihat di awan ada busur itu, ada pelangi, aku tidak akan menghakimi lagi. Di ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian. Tandanya ini. Nah, secara simpel, perjanjian ini ngomong apa sih? Perjanjian ini adalah Allah janji kalau dia tidak akan membunuh manusia lagi dengan air bah, seperti yang sebelumnya. Tuhan nggak akan lagi. Sehingga manusia itu bisa terus berlangsung, bahkan perjanjian pun dapat terus berlangsung. Jadi, dengan kata lain, perjanjian pelangi itu adalah jaminan kepada manusia bahwa Allah akan menahan penghakimannya sampai akhir. Meskipun sekarang manusia itu sudah sangat jahat dan layak untuk dihancurkan, tapi ketika masih ada pelangi, Tuhan bilang apa? Aku akan tahan. Aku akan tahan. Kita pun hari ini bisa dibilang kok nggak ada penghakiman ya, karena Tuhan masih tahan. Tuhan masih tahan. Walaupun mestinya apakah kita sudah layak untuk dihakim atau tidak, kita nggak tahu kan. Tapi setidaknya Allah masih tahan. Nah, khususnya di zaman Nuh, pelangi itu tuh benar-benar memperlihatkan apa? Tanda yang kalau mereka lihat, wah pelangi. Oh, berarti Allah nggak akan menghakimi dengan air bah. Itu tuh sangat spesial di zaman itu. Nah, setelah diberikan perjanjian ini, nah teman-teman tolong ingat ya perjanjian ini ya. Setelah Tuhan kasih perjanjian ini, Alkitab catat Nuh masih hidup lagi selama 350 tahun. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. 350 tahun kehidupan Nuh. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab itu cerita tentang kehidupan Yesus selama 3 tahun. Itu 4 buku. Ini kehidupan 350 tahun disingkat hanya beberapa ayat. Kalau mau dicatat kan semestinya banyak banget kan kejadian dalam kehidupan Nuh. Dalam 350 tahun ini nggak dicatat apapun. Hanya ada satu peristiwa yang dicatat. Peristiwanya apa? Ini. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, Nuh menjadi petani anggur. Dia membuat kebun anggur. Kalau teman-teman baca di Kejadian 9, Nuh menjadi petani anggur. Dia yang pertama-tama membuat kebun anggur. Sebenarnya ya tentang kebun anggur, tentang anggur, mabuk oleh anggur, dan telanjang, itu sebenarnya ada arti yang sangat dalam. Tapi hari ini kita akan hanya membahasnya secara luar, secara apa adanya ya. Nuh telanjang, dan Ham, anaknya, melihat aurat ayahnya. Lalu menceritakan perihal ketelanjangan ayahnya. Dengan tujuan ngapain? Mencemooh. Perbuatan yang menghancurkan nama baik ayahnya. Sedangkan Sem dan Yafet, mereka ngapain? Mereka sambil berjalan mundur, kemudian setelah dekat kepada ayahnya, mereka menutupi ketelanjangan ayahnya. Nah, setelah Nuh sadar dari mabuknya, bangun dari mabuknya, dicatatlah seperti ini. Nuh memberikan berkat dan kutuk. Kejadian 9 ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi mengenai Kanaan menjadi hamba, itu dicatat 3 kali. Menjadi hamba yang paling hina, menjadi hamba bagi Sem, menjadi hamba bagi Yafet, yang tinggal di dalam kemah Sem. Ini berkat dan kutuk bagi keturunan-keturunan Nuh. Dari sekian banyak cerita di zaman Nuh, itu Tuhan semua hapus, tapi bagian ini Tuhan catat, karena ini paling penting. Nah, arti sejarah penebusan dari peristiwa ini apa? Yang pertama, dari 3 anak Nuh, nama Allah disematkan pada Sem. Sehingga dicatat Allah Sem. Di Alkitab, ini sangat penting. Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia.
Tuhan ketika menjadi manusia, pernah nggak? Pernah. Siapa itu? Yesus. Tapi Allah yang mana? Allah yang mana? Yang tolong co-host bantu mute ya. Nah, jadi Allah yang mana? Allah yang mana sih yang menjadi manusia? Allah yang menjadi manusia ini adalah Allah yang dulu adalah Allahnya orang Israel. Allahnya orang Israel ini Allah yang mana? Allah yang disembah oleh Yakub. Allahnya Yakub yang mana? Allah yang disembah oleh Ishak. Allah Ishak yang mana? Allahnya Abraham. Jadi Allah yang menjadi manusia itu apa? Allahnya Israel, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham. Nah, sebelum menjadi Allah Abraham, Allah ini dikenal sebagai Allahnya siapa? Allahnya Sem. Ini penting. Siapa tokoh yang disebut namanya dengan dihubungkan dengan Allah? Sem. Allah Sem. Nah, jadi iman penyembahan pada Allah sejak zaman Adam itu telah diwariskan sampai ke zaman Nuh. Dan sekarang diwariskan pada Sem. Yafet harus tinggal dalam kemah-kemah Sem. Yafet ya, misalnya ini kemah Sem, tempat kediaman Sem. Yafet itu harus tinggal di dalam kemah Sem untuk belajar lebih dalam dari Sem. Kenapa? Karena Sem yang mengerti tentang Allah. Yafet tidak perlu menghamba. Hanya tinggal saja dalam kemah Sem dan belajar. Tapi Ham dan keturunan-keturunannya, terutama Kanaan, harus menjadi hamba. Ditekankan. Artinya, melayani dalam kemah Sem sebagai hamba. Benar-benar ditaklukkan sebagai hamba. Jadi dia nggak boleh seperti Yafet yang cuma tinggal saja di situ. Harus tinggal dan melayani sebagai hamba. Kenapa? Karena kalau dia tinggal biasa saja, bukan sebagai hamba, ada kemungkinan malah nanti akan berkuasa. Jadi nggak boleh tinggal biasa ya, harus tinggal sebagai hamba. Takluk mutlak. Sebenarnya lewat peristiwa ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa dosa dan kejahatan harus benar-benar takluk mutlak di bawah Allah. Harus takluk. Dicatat ya, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada saudaranya di luar. Bahasa Ibrani yang dipakai itu nagat. Menceritakan nagat. Nagat itu ya, menjelaskan, membongkar dengan terperinci, sambil membesar-besarkan sesuatu yang keliru. Sesuatu yang dianggapnya jelek. Kekeliruan, sesuatu kekeliruan. Jadi, saudara-saudaranya, Yafet sama Sem, itu nggak lihat. Yang lihat siapa? Yang lihat Ham. Tapi karena kalian nggak lihat, saya yang lihat, saya akan ceritakan kepada kalian dengan mendetail. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang alami, saya akan ceritakan supaya apa yang saya lihat dan saya alami benar-benar kalian mengerti seperti saya mengerti. Sudut pandang saya harus bisa kalian terima. Paham maksud saya? Nah, jadi Ham itu menjelaskan semua ketelanjangan ayahnya. Kalau kita punya kebiasaan mengorek-ngorek kesalahan orang, suka menampakkan atau mengekspos aib orang lain, hobinya gosip, hobinya memperlihatkan, menceritakan aib orang. Kalau kita punya sifat seperti itu, haruslah takluk pada apa? Orang yang punya firman. Haruslah takluk kepada orang yang punya firman Allah. Harus nurut, jangan bantah. Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, bagi Nuh lahir 3 anak kan, Sem, Ham, dan Yafet. Itu ngajarin kita bahwa 3 karakter anak ini itu juga ada dalam diri kita. Ada karakter di mana kita percaya Allah. Sem, karakter seperti Sem, di mana nama Allah disematkan. Allah Sem kan? Tapi juga ada apa? Keadaan yang takluk pada dosa dan kejahatan.
sifat-sifat kita yang seperti Ham haruslah dapat ditaklukkan oleh sifat-sifat kita yang apa? Disematkan nama Allah. Barulah kita ada harapan. Barulah kita ada harapan. Nah, sekarang kita akan lihat Sem, arti namanya itu nama baik. Nama juga bisa. Ketenaran juga bisa. Sem itu ketenaran, nama baik. Beberapa ayat saya berikan di PowerPoint, contohnya ya, Yesaya 55 ayat 13. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran, Shem, kemasyuran nama Tuhan bagi Tuhan. Terus atau misalnya Mazmur 135 ayat 13, ya Tuhan namamu, Shem adalah untuk selama-lamanya. Diterjemahkan sebagai nama. Tapi sebenarnya ini Shem kata yang dipakai, nama baik. Nama baik Allah. Ini beberapa ayatnya. Hosea 12 juga, Yesaya 42 juga. Nah, kenapa Allah disebut sebagai Allah Sem? Sem itu menutupi. Sem itu berjalan balik arah. Benar-benar dia nggak mau lihat. Dia balik arah, membelakangi, dia jalan mundur pelan-pelan. Jalan mundur. Dia benar-benar nggak mau melihat aurat ayahnya. Lalu setelah dekat, dia tutupin pakai kain. Kita tuh nggak boleh sembarangan curhat kepada semua orang. Kalau kita mengalami suatu hal yang buruk atau ketidakadilan dari seseorang, bawaannya kan pengen curhat kan? Jangan sembarangan curhat. Juga kita jangan sembarangan terima curhat. Penulis buku, Pendeta Abraham Pak, itu suka kasih perumpamaan begini. Jangan pipis sembarangan. Kalau kalian pipis sembarangan, itu baunya kemana-mana. Tapi carilah toilet yang flush-nya bagus. Jadi begitu pipis itu bisa pencet flush, sehingga baunya tuh nggak ada. Apalagi kalau kamu pipis sembarangan di bawah-bawah pohon, nanti ada tanaman-tanaman yang harusnya bisa bertumbuh dengan baik, jadi mati, kena racun. Nah, kita pun kalau kita terima curhatan orang, harus langsung flush, bersihkan. Jangan disimpan di hati. Apalagi ditambah-tambahin, lalu disebar-sebarin ke semua orang. Kalau ada hal buruk yang menimpa kita, cukup kita telan sendiri. Kalau benar-benar harus curhat, curhatlah ke Tuhan, ke hadapan Tuhan. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa, carilah orang-orang yang dianggap tidak akan bisa menyebarkannya lagi. Kayak mungkin pendeta, penatua. Jadi jangan sembarangan curhat. Karena ini soal kita harus menjaga nama baik. Bukan hanya nama baik kita, tapi juga nama baik orang lain. Dan yang paling utama apa? Nama baik Allah. Jadi nama baik itu benar-benar harus dijaga. Kenapa? Karena nama Allah diberikan kepada orang, kepada manusia. Kalau kita lihat di buku 7 tentang 10 perintah Allah, kan perintah ke-3 kan jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan kan. Di situ penulis jelasin lebih jelas tentang kepada umatnya Allah meletakkan namanya. Contohnya di Ulangan 28. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Kita adalah orang-orang yang kepadanya nama Allah berdiam. Makanya kita harus hidup sambil memuliakan dan memberikan kemuliaan pada nama Tuhan. Nah, nama baik, ketenaran yang berasal dari dunia, itu sebenarnya kelihatannya baik, tapi itu pun sifatnya sementara. Sebaliknya, ketika seorang hidup sambil menjaga nama baik Allah, dengan segenap hatinya, dengan segenap kehendaknya, dengan segenap jiwanya, Tuhan sendiri yang akan meninggikan nama orang itu. Tuhan, ibarat kalau bahasa hari ini, Tuhan yang viralin deh. Maka akan menjalani kehidupan yang terhormat. Maka fokus kita itu adalah memuliakan Allah. Nah, ketika seseorang menjalani kehidupan yang memuliakan Allah, maka seluruh jejak langkah kakinya itu dapat memberitakan kemuliaan pada Allah.
tempat di mana dia berdiri, itu jadi tempat di mana Allah dimuliakan. Maka orang-orang yang memuliakan Allah adalah orang-orang yang menjadi aktor utama dalam pergerakan iman. Sehingga orang-orang ini bisa menjadi apa? Wilayah iman. Sem punya 5 anak. Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, sama Aram. Saya akan tampilkan nama-nama yang dicatat dalam silsilah di Kejadian 11. Jadi Nuh punya anak Sem. Sem punya anak Arpaksad. Arpaksad ini anak ketiga. Arti namanya wilayah. Jadi ini bukan kebetulan. Di dalam Kejadian 11, di dalam nama-nama tersebut, ada yang Tuhan mau ajarin. Wilayah. Anak yang meneruskan nama baik Sem itu apa? Wilayah. Nah, ketika kita lihat penciptaan langit dan bumi ya, ketika bumi itu kan awalnya gelap. Ketika bumi diberikan terang, kemudian bumi diberikan cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah, meskipun itu sudah terjadi, air di bawah itu masih menutupi segala sesuatu. Oleh karena itu, di hari ketiga, Allah pisahin. Allah pisahin apa? Allah kumpulkan semua air yang di bawah itu ke suatu tempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Tujuannya apa? Sehingga kelihatan yang kering. Tujuannya itu adalah supaya yang kering itu kelihatan. Tuhan namain yang kering itu darat, Sampai yang air itu dinamakan laut. Itu tujuan pertamanya. Tapi tujuan berikutnya apa? Tanah itu bukan cuma kelihatan yang kering, karena tujuannya setelah kering, tanah itu harus menghasilkan. Menghasilkan apa? Segala sesuatu yang berbiji. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Fokusnya tuh harus ngapain? Tanah menghasilkan pohon-pohonan yang berbiji. Ya kan? Ini pekerjaan hari ketiga. Nah, di kemudian hari, Yesus menggunakan perumpamaan tentang tanah dan benih di Lukas 8. Contohnya nih, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya, seed, biji ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Di Lukas 8 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Tuhan jelasin apa? Oh, tanah itu adalah hati. Benih itu apa? Di ayat 11. Benih itu firman Tuhan. Nah, jadi tentang Sem memperanakan Arpaksad, itu adalah tentang orang-orang yang memuliakan Allah, itu jadi wilayah tanah, wilayah utama pekerjaan Allah. Setelah jadi wilayah utama pekerjaan Allah, baru bisa lahir apa? Selah. Selah itu anaknya Arpaksad. Arti nama Selah itu ranting baru atau diutus. Lewat nama ini, diwahyukanlah pekerjaan penginjilan. Arti dari Selah itu sebenarnya mengirim, menggapai, melempar jauh keluar. Jadi setelah wilayah Allah kokoh berdiri, dimulailah pekerjaan penginjilan. Memperluas wilayah Allah. Menggapai daerah-daerah yang belum tergapai oleh firman. Ini jalan yang apa ya? Jalan penginjilan itu jalan yang sangat asing. Sangat nggak nyaman. Menyiratkan suatu pergerakan menuju tempat yang sangat sepi. Jalan kesepian. Nah, tapi ketika jalan Selah dibentangkan, diutus, hasilnya apa? Hasilnya Eber. Arti nama Eber apa? Orang yang menyeberangi sungai. Nanti teman-teman bisa cek ya di Kejadian 11 di silsilah Nuh lewat Sem, ini nama anak-anaknya. Sem memperanakan Arpaksad, Arpaksad memperanakan Selah, Selah memperanakan Eber. Eber itu arti namanya orang yang menyeberangi sungai. Dari kata Eber inilah yang diambil kata Ibrani. Orang Ibrani itu dari kata Eber. Orang Ibrani kenapa? Karena dia menyeberangi sungai. Abraham itu disebut orang Ibrani karena Abraham datang dengan menyeberangi sungai.
Nah, Abraham dan Eber itu menyeberangi sungai yang sama. Yakub juga menyeberangi sungai yang sama. Sungainya itu namanya Sungai Efrat. Efrat di Alkitab itu diterjemahkan sebagai gudang sorga. Tapi di Efrat juga adalah tempat di mana Allah menjatuhkan cawan penghakiman. Di Wahyu 9 ayat 14 dan Wahyu 6 ayat 12 catat beginian. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Menyeberangi sungai adalah suatu gambaran dari pekerjaan masuk ke wilayah baru. Jadi ada suatu tempat di seberang sungai Efrat. Tempat ini terpisah dari tempat yang sekarang kita ada. Jadi menyeberangi sungai artinya apa? Ada rintangan yang harus dilewati. Macam-macam, bisa saja sungai pikiran sendiri, sungai orang tua, sungai keluarga besar, sungai sahabat teman, atau sungai kesusahan, ataupun sungai-sungai ke materi-materi dunia. Ketika pekerjaan penginjilan datang, Sela diutus, ranting baru diutus, jauh. Sela memperanakan Eber, artinya hasil dari penginjilan membawa pertobatan. Orang-orang yang hidup jauh dari dunia dosa, pergi menyeberangi sungai. Kemudian lahirlah Pelek, artinya terbagi atau pemisahan. Pemisahan diri. Kemudian dari Pelek lahirnya apa? Setelah terjadi pemisahan secara total, lahirlah Rehu. Rehu itu teman atau tetangga. Teman atau tetangga. Kalau coba tolong ada yang bisa bantu baca Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Saya cari dulu ya. Yohanes 15 Ayat 14. ayat 14 sampai 15. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu kepada segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Amin. Oh, I'm sorry, I stop your screenshot. Share lagi Pak Rudi, I'm sorry. Kok bisa begitu ya? Iya, I'm sorry. Oke. Nah, jadi setelah terjadi proses pemisahan, lahir Rehu. Rehu itu arti namanya itu sahabat atau teman. Jadi kita bisa menjadi apa? Sahabat Tuhan, teman Tuhan. Lalu dari Rehu lahir apa? Seruk. Rehu itu lahirnya Seruk. Seruk itu artinya melilit atau busur panah. Saya nggak sempat ketik nih, busur panah atau melilit ya. Melilit dengan sangat erat. Kalau baca di 2 Korintus 5 ayat 14, di situ dicatat begini. 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, kata sebab kasih Kristus yang menguasai kami, menguasai ini bahasa bahasa Yunaninya tuh sineko, artinya melilit dengan sangat erat, memegang dengan sangat erat. Jadi setelah terjadi proses pemisahan, seseorang yang bersahabat dengan Allah menempel dengan erat dengan Allah sendiri. Baru kemudian lahirnya apa? Nahor. Nahor itu bahasa arti nama Nahor itu terengah-engah atau nafas berat, sesak nafas.
menceritakan tentang seseorang yang sedang berjuang terhadap sesuatu sampai terengah-engah, sampai ngos-ngosan, atau sedang berusaha sangat keras untuk mencapai sesuatu. Biasanya manusia itu terengah-engah atau berusaha dengan keras, termotivasi itu gara-gara apa? Biasanya tuh iri hati, atau hati yang penuh dengan persaingan. Motivasinya lahir lewat apa? Pandangan orang lain. Wah, aku harus maju nih, kalau nggak nanti aku malu nih. Orang mandang aku gimana, malu. Tapi Nahor yang sejati, pekerjaan terengah-engah yang sejati, bekerja sampai seperti bernafas dengan berat, itu kenapa? Karena berjuang melawan dosa yang ada di dalam diri sendiri. Itu yang pertama. Kita haruslah menjadi orang-orang yang terengah-engah ketika berusaha untuk mengalahkan dosa yang terus-terus lahir dari dalam diri sendiri. Berikutnya, kita harus jadi orang yang benar-benar terengah-engah sambil memberitakan Injil. Baru kemudian, Terah lahir. Artinya migrasi. Arti satu lagi berlambat-lambat. Kalau kita mau lihat arti positifnya, migrasi artinya pindah. Kehidupan yang pindah. Dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan yang surga. Ini adalah setelah Terah Abraham ya. Jadi dari Nuh sampai ke Abraham itu gimana sih istilahnya ini? Nuh memperanakan Sem memperanakan Arpaksa, terus Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Ini sejarah 1000 tahun sampai Abraham, dari Nuh sampai Abraham. Nama-nama keturunan-keturunan. Tapi di dalam nama-nama ini, kita belajar bahwa ada pekerjaan yang Allah kehendaki. Ada perjalanan kehidupan yang penuh pemisahan. Intinya apa? Pemisahan. Seluruhnya ngomongin tentang pemisahan. Makanya kehidupan yang menjalani kehidupan pemisahan itu adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini arti-arti. Nah, lewat nama-nama ini ya, kita bisa belajar banyak. Nama-nama ini menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Jalan pemisahan ya. Nah, sekarang balik lagi. Pertanyaannya, apakah tokoh-tokoh, ini kan tokoh-tokoh nyata kan, tokoh-tokoh yang lahir kan. Apakah tokoh-tokoh ini dalam kehidupannya benar-benar menggenapi arti namanya? Apakah mereka hidup menggenapi kehendak Allah? Kalau kita baca di Yosua 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kita tahu bahwa ternyata Terah, bahkan Abraham, mereka itu menjadi apa? Orang-orang yang menyembah berhala. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Disitulah diam nenek moyangmu. Kalau berkata nenek moyangmu, lebih lagi selain daripada Terah dan Abraham, nunjukin siapa? Papa-papanya lagi, berlanjut ke atas. Mereka meninggalkan Allah dan menjadi penyembah berhala. Kenapa bisa seperti ini? Ini penting sekali. Kita coba balik lagi ke zaman Nuh ya. Kita balik lagi ke zaman Nuh ketika Nuh keluar dari Bahtera dan Allah kasih perjanjian pelangi. Setelah Allah memberikan perjanjian pelangi, perjanjian ini kan Tuhan tidak akan menghakimi kan. Selama ada pelangi Tuhan nggak akan menghakimi. Kemudian perjanjian itu diwariskan. Pasti diwariskan kepada siapa ya? Kepada anak-anak Nuh. Kepada Yafet, kepada Sem, dan kepada Ham. Dan pasti pun Yafet, Sem, dan Ham pun mewariskan kepada anak-anaknya lagi. Kejadian 10 mencatat tentang segala kaum yang lahir dari Nuh. Dicatat begini, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itu lah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Kejadian 10. Saya rangkumkan di sini, Yafet itu dicatat 14 nama, Sem dicatat 26 nama, Ham 30 nama. Jadi total ada 70 nama.
Ada 70 bangsa dari Nuh. Nah, yang penting di sini adalah ini. Masing-masing itu kan punya wilayah masing-masing kan. Nah, di Kejadian 11 ayat 2 dicatat seperti ini. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka yang dimaksud di ayat Kejadian 11 ayat 2 adalah keturunan-keturunan Sem. Kalau teman-teman baca dari Kejadian 10, akhirnya tuh ngomongin tentang keturunan Sem. Lanjut ke Kejadian 11, mereka ini, keturunan Sem, berangkat ke sebelah timur. Mereka ketemu apa? Tanah Siniar. Mereka tinggal di situ, di tanah Siniar. Dan kalau kita baca di Kejadian 10 ayat 8, tanah Siniar tuh punya siapa? Kus. Kus itu keturunan Ham ya, memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Siniar. Jadi, keturunan Sem pergi menetap pada tanah Siniar. Keturunan Sem pergi menetap pada kemah-kemah Ham. Bangsa Ham di tanah Siniar. Mereka berhenti di situ, mereka membangun kebudayaan di situ. Kebudayaan yang seperti apa? Kalau kita baca terus, kebudayaan yang membangun Menara Babel. Kenapa mereka membangun Menara Babel? Simpelnya itu karena mereka mau selamat kalau terjadi penghakiman air bah. Kenapa mereka mau bangun suatu menara yang sampai ke langit, sampai ke sorga. Jadi kalau ada penghakiman pun, kita udah di atas, di sorga, nggak bakal kena. Ini bicara tentang apa? Keselamatan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang membangun Menara Babel itu nggak percaya kepada perjanjian pelangi. Tapi mereka percaya kepada hikmat mereka, kekuatan tangan mereka, kemampuan mereka, dengan teknologi mereka, dengan hikmat mereka, untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi mereka tuh seperti ngomong, kalau Tuhan berubah pikiran, terus air bah dikirim, kita mati loh. Jadi daripada begitu, saya akan menolong diri saya sendiri. Ini adalah mindset, pola pikir yang ada di belakang pembangunan Menara Babel. Menara Babel itu kelihatan, tapi ada ide di balik pendirian itu. Dan idenya itu apa? Sebenarnya menentang Allah. Menentang Allah. Catat, harusnya Ham, tadi kita bahas di awal-awal kan, harusnya Ham, Kanaan, itu menjadi budak dan tinggal di tempat kemah Sem kan. Tapi yang terjadi apa? Malah keturunan Sem yang tinggal di tempat kediaman Ham. Nimrod, yaitu apa? Nimrod itu keturunan Ham. Jadi, kalau catat di Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nama baik yang dicari adalah nama baik untuk siapa? Kita cari nama. Kalau teman-teman pergi ke suatu gedung, di Jakarta, gedung yang tinggi, Menara BCA, untuk mengharumkan nama siapa? Nama BCA. Ada lagi, Menara Indomaret. Nah, ini Menara Babel. Jadi nama baik yang dicari itu adalah nama baik diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk wilayah sendiri. Kita nggak perlu utus orang menggapai daerah yang jauh, nggak perlu. Kita cukup dirikan suatu menara yang bagaikan mercusuar, yang berdiri di tempat tertinggi, sehingga supaya kalau orang lihat, wow, aku pengen ke situ. Sehingga orang-orang menjadi tertarik, kemudian ngapain? Datang. Biarlah orang-orang datang sambil menyeberangi sungai. Dari luar ke arah kita, dan sama-sama membangun lebih tinggi lagi. Ini yang terjadi, mindset di belakangnya. Sehingga ketika zamannya Pelek,
Pelek itu artinya terbagi, pemisahan. Di zaman Pelek itu Menara Babel itu dibangun, kita nggak tahu di zaman kapan mulainya, tapi di zaman Pelek, Menara Babel itu dihancurkan Tuhan. Ketika Menara Babel itu dibangun, harusnya manusia sadar apa? Oh, kenapa sih ada penghakiman air bah? Itu karena kenyataan dari dosa. Oleh karena itu kita benar-benar harus terpisah dari dosa. Kan penghakiman kan gara-gara dosa kan? Anak lelaki Allah, kalau lihat di Kejadian 6, anak lelaki Allah yang harusnya saleh, memandang anak-anak perempuan dunia, anak-anak laki-laki Allah ini menjadi tertarik, lalu mereka menikah dan bersatu. Sekarang, anak-anak Eber, Pelek ya, melihat apa? Seluruh kebudayaan yang dibangun oleh Ham. Dan kemudian menjadi apa? Tertarik. Sekarang kita lihat ya. Ada keanehan ketika Tuhan mencatat lewat Musa di Kejadian 10 ayat 21. Pencatatannya seperti ini. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Kita teliti kalimat ini ya. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem. Sem itu siapa sih? Disebutkan bapa semua anak Eber, juga Sem adalah abang Yafet. Apakah Sem abang Yafet? Benar. Sem itu abangnya Yafet. Kan Sem, Ham, Yafet kan? Sem itu abangnya Yafet. Tapi apakah Sem bapa semua anak Eber? Coba kita pikirkan. Anak Eber itu siapa sih? Bapa dari anak Eber siapa? Bapa dari anak-anak Eber ya Eber. Tapi khusus di ayat ini dicatat apa? Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber. Padahal silsilahnya kalau kita lihat ya, Sem itu anaknya Arpaksad, Arpaksad punya anak Selah, Selah punya anak Eber, baru Eber punya anak Pelek. Ini jauh loh. Tiba-tiba dicatatnya seperti ini. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber. Kenapa Sem lompat ke Eber? Ketika dicatat semua anak Eber, Alkitab tuh ingin kasih kita suatu hal yang penting. Yaitu apa? Semua anak Eber itu pun keturunan Sem. Nama Sem itu benar-benar ditempelkan kepada anak-anak Eber. Supaya kita tahu dan ingat bahwa anak-anak Eber itu pun keturunan Sem. Siapa Sem? Orang yang di zaman itu namanya dipakai menjadi orang yang mengenal Allah. Dipakai sebagai untuk menunjukkan orang yang mengenal Allah dan menyembah Allah. Allah Sem. Jadi semua anak Eber ini adalah keturunan-keturunan Sem, penyembah Allah. Nah, keturunan-keturunan Eber melihat kehidupan keturunan Ham. Begitu indahnya dan tertarik. Singkat kata, Pelek yang adalah anak dari Eber, seorang yang saleh. Eber itu seorang yang saleh, keturunan Sem ya, telah diperdaya, telah digoda, dan akhirnya berkompromi dengan apa? Hal-hal yang kelihatan mata. Akhirnya dia ikut membangun Menara Babel. Akhirnya apa yang terjadi? Umur manusia dipotong setengah. Sesuai dengan apa yang dicatat di Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Sebagai referensi, Pengkhotbah 8 ayat 13, Mazmur 55 ayat 23. Kita lihat contoh. Ini adalah tahun-tahun umur-umur yang dicapai oleh generasi-generasi pada Kejadian 5. Bapak-bapak leluhur dari Adam, Set. Mereka rata-rata hidup di atas 100 tahun. Yang paling pendek umurnya itu Henok, 365 tahun. Tapi itu pun karena dia diubah. Lamek, 777 tahun, dimatikan Tuhan dengan cepat supaya dia nggak kena air bah. Tapi kalau kita lihat Nuh dan keturunan-keturunannya, lihat deh. Setelah air bah, umur anak-anaknya tuh dipotong setengah. Jadi tinggal 600 tahun, 400 tahunan. Arpaksad, Sela, Eber tuh 400 tahunan. Tiba-tiba di zaman Pelek, turun setengah.
Pelek, Rehu, Seruk, Nahor turun semua setengah. Makanya apa ya sih yang terjadi di zaman Pelek? Di zaman Pelek dicatat seperti ini. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Nah, di zaman Pelek inilah Tuhan mengacaukan. Di Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Zaman di mana Menara Babel Tuhan hancurkan, itu zaman Pelek. Nah, karena tidak mau ikut di dalam kebudayaan pembangunan Menara Babel, dicatat di suatu temuan bahwa Eber itu menyeberangi sungai Efrat dan pindah, membangun suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Ebla. Eber pindah. Eber ke atas semua pindah. Sedangkan Pelek bagaimana? Orang-orang yang nggak mau pindah bercampur menjadi satu hati. Sampai kapan? Sampai Tuhan hancurkan bahasa mereka, Tuhan kacaukan bahasa mereka, dan akhirnya dunia terbagi. Kekacauan bahasa secara luar membuat Menara Babel gagal dibangun. Gagal, Menara Babel itu gagal, nggak bisa berdiri. Tapi apakah kejahatan dan dosa berhenti di situ? Menara Babelnya boleh stop, fisiknya ya. Tapi ide dasarnya lanjut sampai ke kita hari ini. Marilah kita membangun untuk kita. Marilah kita mencapai langit dengan usaha kita. Marilah kita bergabung. Marilah kita. Menara Babel rohania yang nggak kelihatan mata, itu terus dibangun. Dan ide itu terus diwariskan. Akhirnya, setelah zaman Pelek, secara fisik, dunia terbagi. Ada yang tetap di Babel, ada yang pindah menyeberangi sungai. Terbagi. Terjadilah pemisahan. Nah, orang-orang yang tetap tinggal ketika pemisahan terjadi, tetapi tetap tinggal di dalam Babel, hasilnya apa? Rehu, teman. Rehu itu dari kata rei, artinya padang rumput, atau dari kata ra'ah, artinya gembala. Kalau kita menghubungkan gembala dan padang rumput, ini nunjukin kepada kita tentang akar kata rehu itu tentang orang yang hidup sebagai pengembara. Zaman dulu kan manusia hidup sebagai pengembara kan, pindah-pindah. Nama ini menyiratkan kepada kita kehidupan manusia itu sebenarnya seperti ini, nomaden, sebagai pengembara. Kayak Abraham tinggal di kemah sebagai pengembara. Coba ya, bantu baca 1 Petrus 2 ayat 11. Ada yang bisa bantu baca 1 Petrus 2 ayat 11? 1 Petrus 11 ayat 1 Petrus 2 ya? Ya, ayat Ayat 11. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pendatang katanya kan. Kita adalah orang-orang yang hanya tinggal sementara. Manusia itu pendatang. Maka kita harus mencari teman yang benar-benar spesial. Sobat sejati, yaitu siapa? Yesus. Tetapi, kalau kita seperti Pelek yang ini, yang melekat di Babel, kita akan menjadi manusia yang berpusat pada hal-hal dunia. Berusaha mencari apa? Mencari teman dunia. Teman yang kelihatan, yang bisa diandalkan. Cari teman yang bisa diandalkan. Cari suami yang bisa diandalkan. Cari istri yang bisa diandalkan. Atau setelah kita sukses, atau berpikir kalau diri kita sudah sukses, berpikir, oh aku ini orang yang baik. Aku ini orang yang berpengalaman, juga orang yang berhikmat. Aku adalah seorang teman yang baik. Aku adalah orang yang bisa diandalkan.
Saya bisa menjadi tempat di mana orang-orang bisa bersandar. Wah, istriku dapat aku sih hoki gila loh. Anak-anakku bisa lahir dariku itu benar-benar hoki. Kamu berteman denganku tuh hoki. Pikiran-pikiran seperti itu muncul. Kalau kita lihat ya, sebelum Menara Babel dihancurkan, dicatat di Kejadian 11 ayat 1 tuh, semua manusia berbicara dalam satu bahasa. Satu bahasa. Satu bahasa dan satu logat. Saya masih ada sekitar 10 menit lagi. Apakah mau dilanjutin atau gimana ya? Lanjut. Lanjut ya. Maaf ya. Ya, lanjut. Maaf nih agak kepanjangan, tapi nggak apa-apa daripada kita nonton drama ya. Nah, jadi bahasa itu nunjukin kepada alat komunikasi. Hari ini, satu bahasa secara luar ngomongin semua orang itu ngomong dalam satu bahasa yang sama ketika mereka berkomunikasi. Indonesia contohnya, Indonesia itu punya 700 lebih bahasa daerah. Ada yang mirip-mirip, ada yang sangat nggak mirip sekali, sama sekali berbeda. Terus kita ada lagu kan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu diambil dari teks Sumpah Pemuda kan. Satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Apakah kita satu nusa? Nusa itu kepulauan ya, satu pulau. Apakah kita satu pulau? Enggak. Kita enggak satu pulau. Apakah kita satu bangsa? Kita satu suku bangsa? Enggak. Ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Apakah kita satu bahasa? Enggak. Kita banyak bahasa. Tapi kita menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia namanya. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Ya bahasa Indonesia nih. Sekarang saya lagi berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa baku, alat komunikasi. Tapi satu bahasa itu lebih daripada alat komunikasi. Pertanyaannya, kenapa mau satu bahasa? Kenapa mau berkomunikasi? Satu bahasa bicara tentang orang-orang yang mau bersatu. Tentang orang yang satu ide, satu kehendak, satu hati, satu roh. Makanya ketika menunjuk pada dua orang yang punya masalah komunikasi, ada peribahasa Melayu ngomong begini, seperti ayam dan bebek. Oh, kalau luar kita ngomong, ada wisatawan nih lagi ngomong sama penjual lokal. Mereka ngomong, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia. Mereka nggak nyambung pakai bahasa isyarat. Oh, itu kayak ayam sama bebek. Tapi bisa juga dua orang pakai bahasa yang sama, tapi nggak bisa ngerti satu sama lain. Itu kayak apa? Pasangan ayam dan bebek katanya. Juga ada pepatah mengatakan apa? Jenis yang sama memanggil jenis yang sama. Kalau serigala melolong di hutan, itu yang dia panggil siapa? Serigala yang lain. Rusa bersuara, yang dipanggil apa? Rusa yang lain. Bahkan paus pun, di dalam laut, ikan paus, bersuara itu manggil siapa? Manggil paus lain. Dosa dan kejahatan pun sama. Sifat hati dari seorang manusia yang sama-sama jahat, itu akan berkumpul, saling tarik-menarik. Manusia yang adalah hamba dosa, terbiasa berbuat dosa, sangat mudah sekali untuk berkumpul dan merencanakan suatu perbuatan dosa. Kemudian dengan sangat gampang, sambil tertawa-tawa, bekerja sama sambil menyakiti hati Tuhan. Apa siasat iblis untuk membuat manusia berpaling dari Allah? Coba kita renungkan, apa siasat iblis untuk membuat manusia berpaling dari Allah? Dulu ya saya pikir, iblis menarik orang-orang, membuat orang-orang menjadi penyembah iblis. Itulah pekerjaan iblis. Jadi, iblis membuat manusia lari dari Allah dengan cara menjadikan mereka penyembah iblis. Sebenarnya nggak serumit itu. Nggak perlu sampai sebegitunya. Hanya simpel. Membuat orang-orang berpaling dari Allah simpel. Yang pertama, iblis cukup bikin manusia itu berantem aja. Cukup bikin manusia itu cekcok. Asal mereka berantem, ribut satu sama lain, saling iri, itu mereka sudah berpaling dari Allah. Nggak perlu jadi penyembah iblis. Asal berantem aja,
Makanya di Alkitab Perjanjian Baru, Paulus bilang apa? Kenapa sih kamu lebih nggak mau rugi? Berantem aja udah berpaling dari Allah kok. Nggak penting siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, nggak penting. Asal ribut, iblis sudah sukses. Yang kedua, iblis cukup bikin manusia satu sama lain saling mengandalkan. Persahabatan dengan dunia, orang yang sama-sama saling mengandalkan, dengan mengesampingkan Allah, itu disebutnya apa? Ya, persahabatan dunia. Nah, hari ini pun kita tinggal di dunia yang seperti ini. Sehingga ada paham yang berkembang sekarang itu seperti apa? Asal manusia itu jadi orang yang baik, menggunakan akal sehatnya dengan baik, menggunakan hati nuraninya, karena kita hidup di negara yang punya hukum, punya petugas-petugas hukum, punya undang-undang yang jelas, keteraturan masyarakat bisa terjadi. Maka kita bisa kok dengan hikmat kita, dibantu dengan teknologi kita bisa. Manusia itu bisa tanpa Allah, bisa tanpa agama. Justru kebudayaan akan semakin berkembang. Manusia akan menjadi damai. Justru negara-negara yang masih berkutat dengan agama, kehidupan yang masih berkutat dengan agama, itu kebutuhan kebudayaan kuno. Itu adalah manusia-manusia yang telah dibodoh-bodohi oleh agama. Nah, paham seperti ini lagi benar-benar jadi nomor satu di mana? Di Eropa, di Amerika. Padahal dulu mereka tuh apa? Mereka tuh dulu basis kekristenan loh. Paham seperti ini jadi paham humanis. Sangat menyebar. Itu cara iblis kedua buat nipu kita. Perlu bikin gereja iblis? Nggak perlu. Cukup mereka mengandalkan satu sama lain. Dan yang paling dahsyat apa? Siasat iblis yang paling dahsyat apa? Iblis membungkus ajaran humanisme ini dalam bungkusan luar yang disebut agama. Humanisme yang dibungkus dalam kekristenan. Oh, pakai Alkitab, pakai. Alkitabnya asli, nggak dirubah-rubah. Alkitabnya asli, nggak dirubah-rubah. Ada gerejanya, ada gerejanya. Apakah ada ibadahnya? Ada. Tapi isinya apa? Semua tentang keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya apakah iblis perlu bikin gereja setan? Perlu bikin perkumpulan pemuja iblis? Harus ajarin manusia untuk mengenal iblis dan tata cara menyembah iblis dengan benar, atau keuntungan-keuntungan menyembah iblis? Nggak perlu. Asal manusia nggak fokus pada Allah, penyesatan sudah sukses. Contoh, ketika perkataan iblis, perkataan ular masuk ke dalam perempuan di Taman Eden, membuat pikiran perempuan itu fokus kepada buah itu. Wow, sedap kelihatannya. Memberikan pengertian. Enak kayaknya dimakan. Ketika perempuan itu fokus pada pohon itu, buah pohon itu iblis sudah sukses sebenarnya. Sisanya tuh tinggal jalan aja, mengalir. Pasti dia akan petik, dia akan makan. Tinggal tunggu waktu aja. Persahabatan teman dengan dunia menghasilkan apa? Seruk melilit, terilit dengan sangat kuat. Melilit. Dia terlilit dengan sangat kuat dengan dunia. Arti nama seruk lain itu apa? Panah. Panah itu kalau di Alkitab itu menunjukkan kekuatan seseorang. Makanya banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sangat kuat dan hebat selalu ditulis mahir dengan panahnya. Contohnya Esau, pemanah yang bagus. Masih banyak lagi contoh-contoh. Menggambarkan orang yang percaya kepada kekuatan manusia. Contohnya ya, Mazmur 44 ayat yang 7. Mazmur 44 ayat 7 saya bacain ya. Mazmur 44 ayat 7. Kalau Inggrisnya ayat 6. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Melilit dengan erat. Akhirnya lahirnya apa? Nahor, terengah-engah. Akan menjalankan kehidupan yang berjeripayah sambil berlelah untuk ngejar apa? Kejar materi, kejar nama baik, kejar popularitas. Lama-lama, hal-hal pentingnya roh, pentingnya jiwa,
atau kehidupan kekal itu semua apa? Dilupakan. Orang yang hidup dalam kekeliruan. Kalau penulis menggambarkannya sebagai orang yang tertipu. Tertipu oleh pengalamannya, tertipu oleh kepandaiannya, tertipu oleh hikmat dan perhitungan-perhitungannya. Sambil hidup, sambil ngos-ngosan menjalani kehidupan yang mendapatkan kepuasan dari apa? Kepuasan saat mereka mengejar mimpinya. Lahirnya siapa? Terah. Berlambat-lambat. Akhirnya dia mati sebelum menjalankan pekerjaan pemisahan yang seharusnya Allah kehendaki. Ini yang tergenapi arti negatifnya, bukan arti positifnya. Akhirnya Terah ketika dia punya anak, Abraham, dia mendidik anaknya dengan pola pikir apa? Pola pikir yang seperti ini, yang melekat kepada dunia. Maka, apa harapannya? Apakah setelah situasi menjadi seperti ini, Allah kembali diam? Apakah Allah diam saja? Enggak. Di saat ini, walaupun zaman menjadi lebih jahat dibandingkan sebelum air bah, Allah memanggil Abraham. Dicatat di Yosua 24 ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kejadian ke-14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani. Eber, menyeberangi sungai. Abraham ya. Dicatat seperti apa? Abraham dipanggil. Dari rumah yang berisikan ketidakpercayaan dan penyembahan berhala, sejak zaman Pelek, Abraham dipanggil untuk pergi menuju ke tanah Kanaan. Apakah sesederhana itu? Coba kita renungkan. Apa yang dimaksud oleh Yosua ketika dia bilang, tetapi aku mengambil Abraham. Bagaimana bisa Allah Sem, itu jadi Allah Abraham? Apakah sesederhana itu mengambil? Aliran iman kan mengalir dari Allah Sem, menjadi Allah Eber, menjadi Allah Abraham. Apakah sesederhana itu? Dimulai ketika Stefanus bilang apa? Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia itu menunjukkan apa? Nama baik. Nama baik Allah. Allah yang maha mulia. Sem, kepada Abraham pertama-tama diberikan pekerjaan Sem. Allah yang maha mulia menampakkan dirinya kepada Abraham. Abraham harus terima dulu nama baik ini. Baru dia bisa menjadi wilayah Allah. Satu orang ketika dia sudah tua, tidak punya anak, dari satu orang ini dibikin jadi satu bangsa Israel, wilayah. Dia dipanggil dan diutus jauh sekali dari tempat tinggalnya untuk pergi menyeberangi sungai, mengalami pekerjaan pemisahan, untuk menjadi sahabat Allah. Oleh karena itu disebut apa? Sahabat Allah. Seluruh pekerjaannya, kemanapun dia pergi, seluruh perjalanan hidupnya, kemanapun dia pergi, dia selalu membangun mezbah. Selalu menempel kepada Allah, melilit dengan sangat erat. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang terengah-engah, penuh dengan pemisahan. Minggu depan kita bahas buku 1 yang terakhir, tentang bagaimana terengah-engahnya Abraham. Dan dia menjadi orang yang migrasi. Pada akhirnya seluruh gambaran pekerjaan kehidupan yang harus dilewati oleh jemaat kudus, yang pertama kali genapin siapa? Abraham. Allah mengatur, memelihara seluruh kehidupan Abraham, agar dia bisa melakukan semuanya ini, dan menjadi bapa iman.
kita hari ini yang menempuh jalan yang percaya pada Yesus disebut sebagai keturunan-keturunan Abraham. Ini pun adalah jalan yang sedang diperlihatkan kepada kita untuk kita tempuh. Dalam kehidupan kita banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Kita selalu ditempatkan kepada pilihan. Tempat terjadinya pilihan itu adalah tempat terjadinya pemisahan. Semoga kita bisa menggenapi semua arti positif dari silsilah ini dan bukan menggenapi arti negatifnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Maaf kepanjangan. Ada pertanyaan nggak?